saudara yang terkasih dalam Tuhan, senang jumpa lagi bersama dengan saya dalam renungan hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman. Kami memohon pertolongan Allah Roh Kudus, sehingga baik hamba-Mu yang menyampaikan, demikian pun semua yang mendengar, sama-sama diteguhkan oleh firman Tuhan. Kami sama-sama diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, pembacaan firman Tuhan dari 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-11. 2 Timotius pasal 4 ayat 11. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Ini firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Dan renungan kita saya beri judul, berani bangkit dari kegagalan. Saudara, siapa di antara kita yang tidak pernah mengalami kegagalan? Setiap orang pasti pernah mengalami kegagalan, baik dia sebagai seorang pejabat, seorang pebisnis atau pengusaha, bahkan pemuka agama termasuk pendeta, pasti pernah mengalami kegagalan. Namun, bagaimana kita bisa bangkit dari kegagalan? Itulah hal yang perlu kita perhatikan. Dalam ayat bacaan kita, Rasul Paulus menyebutkan nama Markus. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Siapa Markus yang dimaksudkan oleh Paulus? Saudara, setelah saya teliti, ternyata Markus itu adalah seorang yang berasal dari keluarga yang takut akan Tuhan. Di dalam Kisah pasal 12 ayat 12 disebutkan bahwa ketika Petrus bebas dari penjara, ia pergi ke rumah Maria, ibunya Yohanes, yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Artinya bahwa keluarganya Markus adalah keluarga yang melayani. Mereka membuka rumahnya bagi pekerjaan Tuhan. Termasuk mereka menerima Petrus dengan baik. Sehingga Petrus sudah menganggap Markus sebagai anaknya sendiri. Dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 13, dia menyebutkan Markus sebagai anaknya. Markus dididik dalam keluarga yang takut akan Tuhan, dibimbing oleh seorang rasul yaitu Petrus. Tapi selain itu ternyata dia punya om, tulang ya, atau paman, namanya Barnabas. Kolose 4 ayat 10 menyatakan itu, bahwa Barnabas juga sudah melibatkan dirinya dalam pelayanan. Dan pada akhirnya Markus pun ikut dalam pelayanan bersama dengan Paulus dan Barnabas. Tapi sangat disayangkan bahwa Markus tersandung dan gagal dalam pelayanan. Markus meninggalkan pelayanan, dan hal itu pun menimbulkan perselisihan antara Paulus dan Barnabas. Bagi Paulus, sikap Markus menjadi batu sandungan. Ia tidak senang melihat hamba Tuhan yang gampang menyerah di tengah-tengah pelayanan. Namun, ketika kita membaca 2 Timotius 4 ayat 11 ini, menjadi pertanyaan, mengapa Paulus meminta agar Markus dibawa kepada dia? Mengapa sekarang Paulus berubah pikiran? Ternyata oleh karena Markus yang dahulu gagal, sekarang sudah bangkit kembali dari kegagalan. Ada orang yang gagal, lalu label itu terus menempel di otaknya. Aku ini adalah orang yang gagal. Aku ini tidak bisa buat apa-apa. Akan tetapi Markus ternyata tidak demikian, saudara-saudara. Dia menyadari kegagalannya, dan kemudian dia mulai lagi memberi dirinya untuk ikut dalam pelayanan bersama-sama dengan Barnabas. Pada akhirnya Markus pun berhasil dalam pelayanannya, dan dia dipakai Tuhan secara luar biasa. Dialah yang dipakai Tuhan menuliskan Injil yang sangat penting bagi kita sampai saat ini, yaitu Injil Markus. Puji Tuhan, inilah namanya happy ending, akhir yang penuh dengan kebahagiaan. Saudara, belajar dari kehidupan Markus, kita harus sadar betul bahwa tantangan,
persoalan dan pergumulan pasti selalu ada. Dan kita bisa mengalami kegagalan dalam langkah perjuangan kita. Maka kita harus mampu juga bangkit dari kegagalan. Ada kalimat bijak berkata, para juara bukanlah orang yang tidak pernah gagal, tetapi mereka adalah orang-orang yang tidak pernah berhenti berjuang. Saya kira ini adalah kalimat bijak yang penting kita perhatikan. Mereka tidak mengenal istilah menyerah dan kalah. Oleh karena itu, kita pun juga sampai saat ini, jikalau kita bisa mengalami kehidupan dan bertahan, itu karena ada pertolongan dari Tuhan yang membuat kita tetap bisa mengalami kemenangan. Maka jangan gampang berputus asa. Jangan gampang menyerah lalu kalah. Kita harus bertahan dan bangkit kembali. Kita harus percaya bahwa iman kepada Tuhan akan memimpin kita kepada kemenangan yang satu, kepada kemenangan yang lain. Jadi bangkitlah, jangan mau kalah. Amin. Ya, kiranya renungan hari ini boleh menguatkan saudara-saudara sekalian, menguatkan kita di tengah-tengah berbagai tantangan, kesulitan ataupun kegagalan yang mungkin saudara ataupun kita sedang alami. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, firman-Mu meneguhkan kami, mengingatkan kami bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kami jatuh dan mengalami kekalahan, tetapi Engkau akan senantiasa menolong kami supaya kami bangkit dari kegagalan, berani melangkah, dan kami meyakini bahwa pertolongan Tuhan itu nyata dan sempurna bagi kami ketika kami sungguh-sungguh mau menyerahkan hidup kepada Tuhan dan dipakai oleh Tuhan untuk menjalankan kehendak. Terima kasih Tuhan untuk firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikian renungan kita, saudara sekalian. Kiranya Tuhan memberkati kita menjalani sepanjang hari ini. Shalom.